Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 5, pertemuan kita di pagi ini itu akan membahas tentang puasa Ramadan. Coba kalian perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah landasan diwajibkannya kita orang-orang muslim, orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Pasti kalian sudah sering mendengar ya, ayat yang dibacakan ini pasti akan terdengar ketika masuk bulan suci Ramadan, apakah itu di TV atau di ceramah sebelum kita melaksanakan sholat tarawih. Karena ini adalah pijakan, landasan, dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum, qasad atau siam. Dalam bahasa Arab itu shaum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu. Itu arti dari shaum atau siam. Kalau kalian mendengar kata shaum, artinya itu menahan diri dari segala sesuatu. Itu dari bahasa Arab. Sedangkan puasa dalam ajaran Islam yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi, sejak terbit fajar, itu fajar shadiq ya, bukan terbit matahari, tapi terbit fajar. Sejak terbit fajar itu, terbit fajar di sini adalah garis putih yang melintang dari utara sampai ke selatan. Itu pertanda matahari akan muncul, akan terbit. Itu yang disebut fajar. Sampai terbenam matahari. Atau bisa dikatakan, jadi menahan diri dari mulainya waktu azan subuh, ya. Jadi ketika azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti sudah siap. Jadi sudah tidak ada lagi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Sampai nanti datangnya waktu maghrib. Ketika maghrib datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib. Nah, itu waktunya kita berpuasa. Sekali lagi, puasa dalam ajaran Islam yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apa syaratnya? Nah, ini syarat wajib puasa. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini yang di bawah, maka dia wajib melaksanakan puasa. Siapa saja? Berakal sehat. Orang yang akalnya sakit, maka dia tidak wajib puasa, yaitu orang gila. Dia tidak wajib berpuasa.
Yang kedua, baligh atau dewasa. Baligh dalam Islam itu untuk wanita berusia 9 tahun atau sudah haid, batas minimalnya untuk laki-laki 15 tahun atau dia sudah mimpi basah. Baligh atau dewasa. Orang yang sudah baligh maka dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga, kuat berpuasa. Ya. Ada orang yang misalnya aku tidak kuat puasa, kenapa? Tidak kuat menahan lapar, itu tidak masuk kategori. Aku tidak kuat menahan haus, itu tidak masuk kategori. Yang dikatakan tidak kuat berpuasa itu adalah orang yang sedang sakit atau dia sudah tua, maka tidak wajib berpuasa. Orang sakit tidak wajib berpuasa karena dia dikatakan tidak kuat. Ya, harus mengkonsumsi obat, atau kalau misalkan berpuasa bisa berakibat fatal bagi kesehatannya, maka dia tidak wajib puasa. Nah, apabila ada orang yang tidak kuat berpuasa, seperti halnya sakit atau sudah tua, maka dia berhak atau dia wajib mengeluarkan fidyah. Fidyah itu yaitu denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa karena sudah tua. Tapi kalau misalkan sakit, dia itu wajib mengqadha. Ya. Qadha itu apa? Qadha itu mengganti puasa yang ditinggalkan di lain hari, di luar waktu Ramadan dan di luar waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan puasa, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian di hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, itu waktu yang dilarang untuk melaksanakan puasa. Meskipun kalian melaksanakan puasa qadha itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Nah, berapa besaran fidyah itu? Fidyah besarannya 1 mud. Jadi diberikan kepada fakir miskin. Jadi fidyah itu adalah memberi makan kepada fakir miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau misalnya kalian meninggalkan puasa atau tidak berpuasa karena sakit, ada orang tua tidak kuat puasanya itu karena 1 hari, jadi dia mengeluarkannya 1 mud, 626 gram beras, ya, atau bahan makanan pokok. Boleh beras. Kalau misalkan ada orang yang sehari-hari makannya jagung, ya berarti yang dikeluarkannya jagung. Kalau misalkan ada yang meninggalkan puasanya 5 hari, maka ya tinggal dikalikan saja, berarti 5. Ya, besarnya itu berarti 5 mud, tinggal dikalikan 626 gram. Gram ya, bukan kilogram. Sedikit. Jadi memberikan makan beras atau bahan makanan pokok kepada fakir miskin, itu fidyah. Nah, sekarang ada syarat sah puasa. Kalau tadi wajib, syarat wajib puasa, ini syarat sah puasa. Coba. Kalian tadi pasti sudah wajib berpuasa. Nah, sekarang sah tidak puasa kalian yang kemarin kita lakukan? Kita lihat. Yang pertama, Islam. Berarti orang di luar Islam mau puasa ya silahkan, tapi dia tidak sah puasanya. Karena syarat sah puasa itu yang pertama itu Islam. Orang di luar Islam mau puasa silahkan, sah saja. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha mau puasa ya silahkan, tapi menurut kita itu tidak sah. Karena orang yang sah puasanya itu harus Islam. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak punya akal berarti tidak sah. Ada orang gila, kemudian dia puasa, sah tidak? Tidak sah, karena dia tidak berakal. Kemudian mumayyiz, tamyiz, ya. Itu dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi kalau anak-anak itu belum bisa membedakan, maka tidak sah. Ada anak-anak, misalnya ada yang TK, ya, sering kita lihat anak TK itu melakukan puasa, atau anak PAUD melakukan puasa full puasanya. Jadi pahala atau tidak? Coba, ya. Jadi pahala atau tidak? Itu pahalanya sampai kepada orang tua. Kenapa? Karena didikannya, bukan karena puasanya. Karena puasanya itu sudah dikatakan tidak sah. Puasa anak kecil itu tidak sah.
dia harus mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya suci dari haid atau nifas bagi wanita. Kalau ada wanita yang sedang haid, ya, datang bulan dia berpuasa, maka tidak sah, bahkan hukumnya haram orang yang sedang haid berpuasa itu. Ada juga nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau perempuan sudah melahirkan akan keluar darah, itu bukan darah haid tapi darah nifas, maka dia tidak sah untuk melakukan puasa. Lalu masuk bulan Ramadan. Sekarang besok kamu mau puasa Ramadan, sah atau tidak? Tidak sah, karena belum masuk. Pemerintah belum mengumumkan, belum masuk, belum ada yang melihat hilal, ya, belum ada yang melihat bulan baru untuk menandakan Ramadan. Terus kamu sudah puasa, maka tidak akan sah. Maka dari itu biasanya kita atau orang tua kalian pasti memantau, ya, memantau berita di televisi atau media lain penentuan 1 Ramadan. Jadi biasanya sudah siap-siap nih kalau misalkan Isya itu, apakah mau tarawih sekarang hari pertama atau besok, menunggu pengumuman dari pemerintah hasil dari sidang isbat, yaitu melihat, ya, melihat hilal, melihat bulan yang baru. Itu syarat sah puasa. Maka dikatakan sah puasanya kalau dia Islam, berakal, mumayyiz, suci dari haid atau nifas, masuk bulan suci Ramadan. Itu penjelasan yang bisa diberikan 2 hal, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.